Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Marwati Rifai, NPM 2208260128. Pada kesempatan kali ini, pada blok basic endokrin dan metabolisme, saya akan menjelaskan tentang metabolisme vitamin dan mineral. Vitamin sendiri merupakan senyawa organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil untuk berbagai reaksi biokimia. Metabolisme vitamin adalah serangkaian proses biokimia di mana tubuh itu akan menyerap, mengangkut, mengubah, menggunakan, dan mengeluarkan vitamin untuk menjaga kesehatan dan fungsi tubuh. Vitamin bekerja sebagai zat pengatur atau koenzim untuk mendukung berbagai proses metabolisme seperti produksi energi, pertumbuhan sel, dan menjaga fungsi organ. Setiap jenis vitamin itu memiliki jalur metabolisme yang berbeda tergantung sifat kimianya. Untuk vitamin sendiri itu terbagi menjadi dua golongan, ada yang larut di dalam air dan larut di dalam lemak. Yang pertama ada vitamin larut dalam lemak. Vitamin larut lemak ini sifatnya ikut lemak saat diserap, jadi kalau misalnya ada gangguan empedu atau pencernaan lemak, penyerapannya itu akan mengalami gangguan. Bedanya dengan vitamin larut air, yang satu ini bisa disimpan di hati dan jaringan lemak, jadi bisa menumpuk. Kemudian contohnya ada vitamin A. Fungsinya itu penting untuk mata, terutama dalam proses penglihatan di malam hari. Kalau misalnya kurang bisa rabun senja. Selain itu juga penting untuk menjaga epitel dan daya tahan tubuh. Kemudian ada vitamin D. Vitamin D ini bisa dikatakan unik dikarenakan bisa dibentuk dari sinar matahari, masuk lewat kulit, lalu diubah di hati dan ginjal jadi bentuk aktif, ataupun jadi kalsitriol. Gunanya untuk menjaga kalsium dan tulang. Kalau misalnya defisiensi vitamin D itu bisa menyebabkan rakitis pada anak ataupun osteomalacia pada dewasa. Kemudian ada vitamin E. Vitamin E ini dikenal sebagai antioksidan alami. Dia melindungi membran sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Kekurangannya jarang tapi bisa menyebabkan anemia hemolitik. Kemudian ada vitamin K. Vitamin K ini penting untuk proses pembukaan darah. Dia membantu aktivasi faktor koagulasi. Kekurangannya bisa menyebabkan pendarahan, terutama pada bayi baru lahir. Makanya bayi itu biasanya langsung dikasih vitamin K setelah lahir. Kemudian ada vitamin larut air. Kalau vitamin larut air ini sifatnya cepat masuk ke darah dan juga cepat keluar lewat urin. Jadi tubuh kita tuh butuh asupan terus-menerus. Pengecualiannya hanya pada vitamin B12 yang bisa disimpan lama di hati. Yang pertama itu ada vitamin B1 ataupun tiamin. Jadi vitamin B1 itu koenzim penting untuk metabolisme energi. Kalau misalnya dia kurang, bisa muncul beri-beri ataupun pada pecandu alkohol sering muncul sindrom Wernicke-Korsakoff. Kemudian pada vitamin B2 ataupun riboflamin. Jadi vitamin B2 itu dapat membantu proses respirasi sel. Kalau misalnya kurang, bisa ada luka di sudut mulut ataupun peradangan lidah klinisnya. Kemudian ada juga vitamin B3 ataupun niacin. Vitamin B3 dipakai untuk NAD dan NADP, penting untuk metabolisme energi. Kalau misalnya kurang bisa menyebabkan pellagra yang khasnya tuh ada di 3D, dermatitis, diare, dan demensia. Kemudian ada vitamin B6 atau pyridoxine. Jadi vitamin B6 ini banyak dipakai untuk metabolisme protein. Kekurangannya tuh bisa bikin anemia dan kelainan saraf. Kemudian ada vitamin B9. Asam folat itu penting untuk sintesis DNA, terutama pada masa-masa kehamilan. Kalau kurang, bisa timbul anemia megaloblastik dan pada janin itu bisa timbul kecacatan. Kemudian ada vitamin B12 ataupun kobalamin. Jadi vitamin B12 ini spesial dikarenakan penyerapannya itu butuh faktor intrinsik dari lambung. Kalau misalnya kurang, bisa menyebabkan anemia pernisiosa dan kerusakan pada jaringan saraf. Kemudian yang terakhir ada vitamin C ataupun asam askorbat. Jadi vitamin C ini kita tahu banyak biasanya dia tuh ada di buah-buahan yang sering banget kita konsumsi. Dia penting untuk sintesis kolagen dan juga antioksidan. Kalau misalnya kurang, bisa muncul skorbut, ditandai gusinya itu mudah berdarah, bengkak, dan luka yang sulit sembuh. Selanjutnya ada mineral. Jadi mineral ini merupakan senyawa alami yang terbentuk melalui proses geologis. Metabolisme mineral ini adalah proses kompleks tubuh yang menyerap, mendistribusikan, menggunakan, dan mengeluarkan mineral esensial seperti kalsium,
fosfor, magnesium, dan zat besi yang penting untuk berbagai fungsi seluler, jaringan, dan organ, termasuk menjaga keseimbangan cairan dan fungsi enzim serta hormon. Proses ini dapat memastikan bahwa mineral itu tersedia secukupnya untuk kebutuhan tubuh dan diatur oleh sistem hormonal untuk selalu dapat menjaga hemostatis ataupun keseimbangan pada tubuh. Kemudian mineral ini terdapat dua kategori, ada makromineral dan mikromineral. Makromineral itu contohnya kayak ada kalsium, kemudian fosfor, magnesium, dan natrium klorida dan kalium. Untuk kalsium sendiri itu penting untuk tulang, kontraksi otot, dan pembekuan darah. Penyerapannya sangat bergantung pada vitamin D. Kemudian ada fosfor. Fosfor selalu berpasangan dengan kalsium untuk tulang juga fungsinya dan juga penting untuk ATP. Kemudian ada magnesium. Magnesium ini sering diabaikan sebenarnya, padahal dia tuh penting untuk kerja enzim dan menstabilkan DNA serta RNA. Kemudian natrium, kalium, dan klorida, itu tiga mineral ini paling vital untuk keseimbangan cairan tubuh dan juga impuls pada saraf. Kemudian ada yang namanya mikromineral. Jadi yang pertama itu ada zat besi, hemoglobin, dan enzim. Jadi zat besi ini jelas penting untuk pembentukan Hb. Dia itu akan diserap di usus dalam bentuk Fe2+, dibantu dengan vitamin C. Kalau misalnya kurang, itu dapat menyebabkan terjadinya anemia. Kemudian ada seng ataupun contohnya kayak enzim penyembuhan luka. Jadi seng ini penting untuk enzim DNA polimerase. Jadi kalau kurang lukanya tuh jadi sulit sembuh. Kemudian ada tembaga ataupun enzim. Jadi tembaga itu ikut dalam metabolisme besi. Kekurangannya bisa menyebabkan penyakit Menkes, kelebihannya tuh Wilson. Yodium 1 ataupun hormon tiroid. Jadi yodium itu jelas penting untuk tiroid. Kalau kurang bisa terjadinya gondokan atau pembesaran pada kelenjar tiroid. Kemudian selenium sebagai antioksidan. Jadi selenium ini bagian dari sistem antioksidan tubuh. Kekurangannya bisa memicu gangguan jantung seperti penyakit kesan. Kemudian berikut referensi yang dapat saya gunakan. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.